Selamat datang di Kisah Sirah Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang hadirnya Nabi Khidir alaihissalam pada wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendekati ajalnya, beliau mengumpulkan kami sekalian di kediaman ibu kita, Siti Aisyah. Kemudian beliau memperhatikan kami sekalian sehingga berderailah air matanya dan bersabda, "Selamat datang bagi kamu sekalian dan mudah-mudahan kamu sekalian dibelas kasihani oleh Allah. Saya berwasiat agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah serta mentaatinya. Sungguh telah dekat hari perpisahan kita dan telah dekat pula saat hamba yang dikembalikan pulang kepada Allah Ta'ala dan menemui surganya. Kalau sudah datang saat ajalku, hendaklah Ali yang memandikan, Fadl bin Abbas yang menuangkan air, dan Usama bin Zaid yang menolong keduanya. Kemudian kafanilah aku dengan pakaianku sendiri bila kamu sekalian menghendaki, atau dengan kain Yaman yang putih. Kalau kamu sekalian memandikan aku, maka taruhlah aku di atas balai tempat tidurku di rumahku ini, dekat dengan lubang lahatku. Sesudah itu keluarlah kamu sekalian barang sesaat meninggalkan aku. Pertama-tama yang mensolati aku adalah Allah Azza wa Jalla, kemudian malaikat Jibril, kemudian malaikat Israfil, malaikat Mikail, kemudian malaikat Israel dan beserta para pembantunya, selanjutnya semua para malaikat. Sesudah itu masuklah kamu sekalian dengan berkelompok-kelompok dan lakukan sholat untukku. Setelah mereka mendengarkan ucapan perpisahan Nabi Muhammad SAW, mereka para sahabat menjerit dan menangis seraya berkata, "Wahai Rasulullah, engkau adalah seorang utusan untuk kami sekalian, menjadi kekuatan dalam pertemuan kami dan sebagai penguasa yang mengurus perkara kami. Bila mana engkau telah pergi dari kami, pada siapakah kami kembali dalam segala persoalan?" Rasulullah bersabda, "Telah kutinggalkan kamu sekalian pada jalan yang benar dan di atas jalan yang terang, dan telah kutinggalkan pula untuk kamu sekalian dua penasihat, yang satu pandai bicara, yang satunya diam saja. Yang pandai bicara adalah Al-Quran, dan yang diam saja adalah ajal atau kematian. Apabila ada persoalan yang sulit bagimu, maka kembalilah kamu sekalian kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Dan kalau hati kamu keras membatu maka lunakkan dia dengan mengambil tamsil, ibarat dari hal ihwal mati." Sesudah itu maka Rasulullah SAW menderita sakit mulai akhir bulan Safar selama 18 hari. Para sahabat pun menengok silih berganti, sedang penyakit yang diderita mulai hari pertama hingga akhir hayatnya ialah pusing kepala. Rasulullah mulai menjadi Rasulullah pada hari Senin dan wafat juga pada hari Senin. Tatkala pada hari Senin penyakit beliau bertambah berat, maka setelah Bilal selesai azan subuh, dia pergi menghampiri pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Siti Fatimah menjawab, Rasulullah masih sibuk dengan dirinya sendiri. Bilal terus kembali masuk ke masjid. Dia tidak memahami kata-kata Fatimah. Ketika waktu subuh makin terang,
Bilal datang lagi menghampiri pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan salam seperti semula. Rasulullah mendengar suara Bilal itu, maka beliau bersabda, "Masuklah hai Bilal, aku masih sibuk terhadap diriku sendiri dan penyakitku. Rasanya bertambah berat. Maka suruhlah Abu Bakar agar sholat berjamaah dengan orang-orang yang hadir." Bilal pun keluar sambil menangis dan meletakkan tangannya di atas kepala sambil mengeluh, "Aduh, musibah, susah, terputus harapan, telah habis hilang tempat tujuan. Andai kata ibuku tidak melahirkan aku." Bilal terus masuk ke masjid dan berkata, "Hai sahabat Abu Bakar, sungguh Rasulullah menyuruh engkau agar sholat bersama-sama dengan orang-orang yang telah hadir, karena beliau sibuk mengurus dirinya yang sedang sakit." Ketika Abu Bakar melihat mihrab atau tempat sholat imam kosong dan Rasulullah tidak hadir, maka Abu Bakar menjerit keras sekali dan jatuh tersungkur karena pingsan. Maka ributlah kaum muslimin, sehingga Rasulullah mendengar keributan mereka dan bertanya kepada Fatimah, "Hai Fatimah, mengapa pagi ini? Dan apakah keributan di sana itu?" Siti Fatimah menjawab, "Keributan di sana itu ialah kaum muslimin sendiri karena engkau tidak hadir." Maka Rasulullah SAW memanggil Ali dan Fadan bin Abbas. Lalu beliau bersandar kepada keduanya dan keluar rumah menuju masjid, lalu sholat bersama-sama dengan mereka 2 rakaat. Selesai sholat, beliau berpaling ke belakang dan bersabda, "Hai kaum muslimin, kamu semua dalam pemeliharaan dan pertolongan Allah. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah serta mentaatinya. Maka sesungguhnya saya akan meninggalkan dunia ini, dan di hari ini, hari pertamaku di akhirat dan hari terakhir bagiku di dunia." Lalu Rasulullah SAW berdiri dan pulang ke rumahnya. Kemudian Allah Ta'ala memberi perintah kepada malaikat kematian, "Turunlah engkau kepada kekasihku dengan sebaik-baiknya bentuk, dan lakukan dengan halus dalam mencabut ruhnya. Kalau dia mengizinkan kamu masuk, masuklah. Dan kalau tidak mengizinkan, maka janganlah masuk dan kembalilah." Maka malaikat kematian pun turun dengan bentuk seperti orang Arab Badui biasa, seraya mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya ahlal baiti nubuwati wa ma'danir risalati adkhulu." Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kamu sekalian, wahai penghuni rumah kenabian dan sumber risalah. Apakah saya boleh masuk? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendengarkan suara malaikat kematian itu dan bersabda, "Hai Fatimah, siapa yang berada di pintu?" Siti Fatimah menjawab, "Seorang Arab Badui yang memanggil, dan telah aku katakan bahwa Rasulullah sedang sibuk menderita sakitnya." Kemudian memanggil lagi yang ketiga kali seperti itu juga. Maka dia memandang tajam kepadaku sehingga menggigil gemetar badanku. Terasa takut hatiku dan bergeraklah sendi-sendi tulangku seakan-akan hampir berpisah satu sama lainnya serta berubah menjadi pucat warnaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah engkau wahai Fatimah siapa dia?" Siti Fatimah menjawab, "Tidak." Rasulullah bersabda, "Dia adalah malaikat yang mencabut segala kelezatan, yang memutus segala macam nafsu syahwat, yang memisahkan perkumpulan-perkumpulan dan memusnahkan semua rumah serta meramaikan keadaan kuburan." Maka menangislah Siti Fatimah
dengan tangisan yang keras sekali sambil berkata, "Aduhai celaka nantinya, sebab kematiannya Nabi yang terakhir sungguh merupakan bencana besar dengan wafatnya orang yang paling takwa, terputusnya dari pimpinan para orang-orang yang suci, serta penyesalan bagi kami sekalian karena terputusnya wahyu dari langit. Maka sungguh saya terhalang mendengarkan perkataan engkau dan tidak lagi bisa mendengarkan salam engkau sesudah hari ini." Kata Rasulullah, "Jangan engkau menangis Fatimah, karena sesungguhnya engkaulah dari antara keluargaku yang pertama berjumpa dengan aku." Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Masuklah engkau, malaikat kematian." Maka malaikat kematian pun masuk sambil mengucapkan salam, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Waalaikumsalam, hai malaikat kematian. Engkau datang untuk berkunjung atau untuk mencabut nyawaku?" Kata malaikat kematian, "Saya datang untuk berkunjung dan untuk mencabut nyawa, sekiranya engkau mengizinkan. Kalau tidak, maka saya akan kembali." Kata Rasulullah, "Hai malaikat kematian, di mana Jibril engkau tinggalkan?" Kata malaikat kematian, "Dia saya tinggalkan di langit dunia, dan para malaikat sedang menghormat memuliakan dia." Tidak selang sesaat malaikat Jibril alaihissalam pun turun dan duduk di arah kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tahukah engkau kalau ajalku telah dekat?" Jawab malaikat Jibril, "Ya tahu, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Beritahukanlah kepadaku kemuliaan yang menggembirakanku di sisi Allah." Kata Jibril, "Sungguh pintu-pintu langit telah dibuka. Para malaikat telah berbaris rapi menanti ruh engkau di langit. Pintu-pintu surga telah dibuka dan para bidadari telah berhias menanti kehadiran ruh engkau." Kata Rasulullah, "Alhamdulillah hai Jibril, berilah berita gembira tentang umatku di hari kiamat." Jibril berkata, "Saya beritahukan bahwa sesungguhnya bahwa Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah aku larang para nabi masuk ke dalam surga sehingga engkau masuk lebih dulu, dan aku larang juga semua umat sehingga umat engkau masuk lebih dulu." Kata Rasulullah, "Sekarang telah puas hatiku dan hilanglah rasa susahku. Hai malaikat kematian, mendekatlah kepadaku." Malaikat kematian mendekat dan melaksanakan tugasnya mencabut ruh beliau. Dan ketika ruh sampai di pusat atau perut, Rasulullah berkata, "Hai Jibril, alangkah dasarnya rasa mati itu." Maka malaikat Jibril pun memalingkan wajahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Hai Jibril, apakah engkau tidak suka melihat wajahku?" Kata Jibril, "Wahai kekasih Allah, siapakah orangnya yang sampai hati melihat wajah engkau sedang engkau di dalam sakaratul maut?" Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika roh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di dada, beliau bersabda, "Aku wasiatkan agar kamu sekalian menjaga sholat dan apa-apa yang menjadi tanggunganmu." Maka masih saja beliau berwasiat dengan keduanya itu sampai putuslah perkataannya. Kata Ali radhiyallahu anhu, "Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang akhir hayatnya telah menggerakkan dua bibirnya dua kali, dan ketika saya mendekatkan telinga, saya mendengarkan beliau mengucapkan dengan pelan-pelan, 'Umatku, umatku.' Maka ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dicabut pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Seandainya dunia ini akan kekal bagi seseorang, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini akan kekal." Diriwayatkan bahwa Ali telah
membaringkan jenazah Rasulullah SAW untuk dimandikan, tiba-tiba ada suara dari sudut rumah yang mengatakan dengan keras sekali, "Muhammad, jangan engkau mandikan, karena dia sudah suci dan disucikan." Maka timbullah keraguan-keraguan pada diri Ali terhadap suara itu. Kata Ali, "Siapa engkau sebenarnya?" Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan untuk memandikan. Tiba-tiba ada suara lain yang mengatakan, "Wahai Ali, mandikanlah dia." Karena sesungguhnya suara yang pertama tadi adalah suara iblis terkutuk, sebab dengki terhadap Muhammad SAW, maka dia bermaksud agar beliau dimasukkan ke dalam kubur tanpa dimandikan. Kata Ali, "Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu, sebab engkau telah memberitahukan bahwa tadi itu suara iblis terkutuk. Maka siapakah engkau?" Suara itu menjawab, "Saya adalah Nabi Khidir, menghadiri jenazah Nabi Muhammad SAW." Selanjutnya Ali radhiyallahu anhu memandikan jasad Nabi Muhammad SAW, Faddal bin Abbas dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang menuangkan air, dan malaikat Jibril telah datang dengan membawa obat penahan kehancuran jasad dari surga. Kemudian mereka mengkafani beliau serta menguburkannya di kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha di tengah malam Rabu. Sedang Siti Aisyah radhiyallahu anha berdiri di atas kubur Nabi Muhammad SAW sambil berkata, "Hai orang yang belum pernah mengenakan pakaian dari sutra dan belum pernah tidur di atas ranjang yang empuk. Hai orang yang keluar dari dunia sedang perutnya belum pernah kenyang meskipun dengan roti dengan gandum kasar. Hai orang yang memilih tidur di atas tikar daripada balai atau ranjang. Hai orang yang tidak tidur sepanjang malam karena takut siksa neraka sa'ir." Demikianlah kisah kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum